Nah, ini pas banget nih untuk moms and dads yang ada di rumah tema hari ini. Dan hari ini kita akan mendengarkan materi dan berbincang-bincang dengan expert yaitu seorang dokter, yaitu Dr. Andreas Enketet, SPA. Nah, yang merupakan dokter spesialis anak di Moms and Dads. Nah, nanti kita akan mendengarkan materi dari Dr. Andreas tentunya. Nah, sebelum itu Moms and Dads, tadi saya udah ngeliat nih di chat ya kan, banyak banget nih, udah ada yang dari Bogor, terus juga ada dari Serang, Bondowoso. Wah, luar biasa, banyak sekali nih Moms and Dads semua berkumpul ya dalam acara webinar parenting hari ini. Dan sekarang ini udah ada 200-an Moms and Dads nih yang sudah bergabung. Oke, Moms and Dads, sebelum kita berbincang-bincang bersama dengan Dr. Andreas nih, Moms and Dads, saya ingin menginformasikan beberapa hal dulu ya kepada Moms and Dads yang ada di rumah nih. Informasinya apa? Kita lihat yuk share screen berikut ini. Oke, bagi Moms and Dads nih bisa mendapatkan merchandise dari Kodomo Challenge nih. Caranya gimana? Coba kita lihat next slide-nya. Next slide. Oke, caranya gimana? Moms and Dads hanya perlu posting di Instagram Stories Moms and Dads tentang webinar hari ini, tuliskan quotes, pesan, materi, dan dari pembicara kita yang paling disukai ataupun penting untuk disampaikan dan di-share nih kepada teman-teman Moms and Dads di rumah. Berikan hashtagnya, hashtag webinar Kodomo Challenge dan hashtag Simajiro Online Event. Wajib follow dan tag ke @simajiro_club_id dan pastikan Moms and Dads nih harus nge-like 3 postingan di Instagram Simajiro_club_id dan tentunya jangan dikunci ya atau di private nih Instagram dari Moms and Dads di rumah ya, agar mempermudah tim dari Kodomo Challenge ngecek postingan dari Moms and Dads yang ada di rumah tentunya. Oke, Moms and Dads, itu adalah informasinya. Informasi selanjutnya ada apa sih? Kita lihat yuk next slide-nya. Oke, bagi Moms and Dads yang bertanya-tanya nih tentang Kodomo Challenge itu apa sih? Kok ngadain webinar parenting terus ya? Ternyata Kodomo Challenge itu merupakan program edukasi ya Moms and Dads, program edukasi anak usia dini nomor 1 dari Jepang. Dan Kodomo Challenge ini hadir nggak cuma di Jepang ataupun di Indonesia saja, tetapi juga ada di Tiongkok, Korea, dan juga Taiwan. Dan Moms and Dads nggak perlu takut dan ragu untuk menggunakan produk-produk dari Kodomo Challenge karena produknya ini sudah dirancang oleh para ahli selama 30 tahun di Jepang. Dan pembelajarannya juga multisensori. Paket edukasinya ini terdiri dari mainan edukasi, buku, dan video agar dapat mengasah seluruh aspek tumbuh kembang si kecil nih Moms and Dads. Dan yang paling penting juga nih sesuai dengan usia dan tahapan anak Moms and Dads. Jadi nanti biasanya staf edukasi kita akan nanya nih umur si kecil ini berapa gitu. Nah, nanti kita akan memberikan paket sesuai dengan usia si kecil Moms and Dads. Kualitas dan keamanan dari produk dari Kodomo Challenge ini juga tentunya terjamin karena sudah berstandar nasional Indonesia Moms and Dads. Dan produk-produknya ini nggak cuma dirancang oleh para ahli Jepang aja, tapi juga udah diakui nih oleh banyak psikolog anak dan juga dokter anak di Indonesia Moms and Dads. Nextnya kita lihat. Nah, paketnya ada apa aja sih kajian? Sekarang ini ada 3 paket Moms and Dads. Moms and Dads bisa beli yang berlangganan, itu ada Kodomo Challenge Box yang diperuntukkan untuk anak mempersiapkan si kecil untuk masuk sekolah. Jadi ada usia di usia 3 sampai 5 tahun. Jadi ini sistemnya berlangganan, Moms and Dads bisa pilih nih 6 ataupun 12 bulan. Nah, kita juga ada yang bisa dibeli satuan Moms and Dads, nggak usah takut ya kan, mungkin agak berat nih untuk berlangganan. Nah, Moms and Dads bisa membeli satuan nih dengan membeli paket Kodomo Challenge Bahasa yang dikhususkan untuk menstimulus perkembangan bahasa dan komunikasi anak untuk usia 10 sampai 42 bulan. Nah, ini cocok banget nih bagi Moms and Dads yang mungkin anaknya sedang latihan berbicara ya kan, ini bisa digunakan di Moms and Dads. Dan kita juga ada Kodomo Challenge Aku Bisa nih, dirancang untuk melatih life skill atau kecakapan hidup anak sejak dini seperti toilet training. Jadi bagi Moms and Dads yang anaknya sedang melakukan toilet training nih sekarang nih ya, ini bisa menjadi salah satu medianya nih untuk anak usia 12 sampai 36 bulan. Nextnya kita lihat.
Oke, nah untuk nextnya nih Mas Endet, nah ini dia nih yang tadi saya bilang sudah diakui oleh para expert yang ada di Indonesia, nggak cuma dokter anak aja tapi juga psikolog anak. Nah salah satunya ada dari Dokter Teresia Santi SPA yang merupakan dokter spesialis anak. Beliau mengatakan saya suka dengan si Majiro mainan edukasinya karena Kodomo Challenge ini mainan yang memang sudah dirangsang, yang sudah teliti, selain edukatif, mainan edukasinya merangsang dari banyak sisi, seperti perkembangan bahasa dan motorik halus anak. Dan juga ada dari Dr. Rosmini APMPSI yang merupakan konsultan psikologi. Paket edukasi Kodomo Challenge ini membantu menstimulus potensi dan perkembangan anak atau multiple intelligence, dan juga dapat membangun kedekatan hubungan orang tua dengan anaknya. Nextnya kita lihat. Oke, ini ada video untuk moms and dads yang ada di rumah untuk digital free trial kit. Kita coba yuk lihat. Hello, this is Shimajiro. Let's say hello. Hello. Call out to someone you really love. Yeah. I love you, I love you, Oke, nextnya kita lihat itu cara digital free trial kit ya Moms and Dads. Jadi Moms and Dads bisa mencoba nih trial dulu tentang Kodomo Challenge digital free trial kit tersebut. Nah ini ada pengumuman untuk Moms and Dads yang ada di rumah nih, mohon dibaca dan diperhatikan ya Moms and Dads. Link serta kode materi PDF dan juga rekaman akan diberikan nih Moms and Dads di hari ini ya Moms and Dads untuk kegiatan hari ini melalui chat Zoom oleh admin webinar, dan Moms and Dad ini hanya diberikan di akhir acara Moms and Dad. Jadi Moms and Dad yang sudah bergabung nih ada 330-an ya kan, yang sudah bergabung mohon dicatat ya, linknya akan diberikan di akhir acara lewat chat Zoom. Jadi Moms and Dad standby hingga akhir ya jika ingin mendapatkan materi dari Dr. Andreas dan juga rekaman playbacknya yang bisa diakses selama 7 hari, dan kami hanya memberikan tersebut hanya di saat acara berlangsung di akhir acara, jadi tanpa hingga akhir ya Mas Andet. Oke, nextnya. Oke, sekarang ini kita akan masuk ke presentasi dari expert. Nah, Dr. Andreas juga sudah bergabung nih bersama kita. Mungkin Dr. Andreas boleh nih dibuka kameranya ya kan, saya hello nih bersama Moms and Dads yang ada di rumah. Oke, udah kelihatan nih wajah tampaknya Dr. Andreas. Halo, selamat siang Dr. Andreas. Selamat siang, halo. Oh, lagi di rumah sakit ya dokter? Lagi di rumah sakit. Oh gitu. Oke, Dr. Andreas, hari ini luar biasa banget nih yang daftar banyak ya. Saya udah informasiin ya Dr. Andreas, yang daftar ini banyak banget ya kan. Semoga ini masih terus semangatnya masih luar biasa banget nih Moms and Dads yang ada di rumah nih. Sekarang udah yang join ini udah ada 350-an dan kita berharap masih terus bertambah ya tentunya. Nah, Dr. Andreas, hari ini kita akan membahas tema kenali tahap perkembangan bicara, refleks speech delay, dan tips stimulasi anak cepat berbicara. Ini kayaknya tema yang memang menjadi problem atau problem Moms and Dads kebanyakan nih. Makanya banyak banget yang join Dr. Andreas ya kan, dan emang kayaknya antusias banget ingin mendengarkan materi dari Dr. Andreas. Nah, untuk mempersingkat waktu Dr. Andreas, karena sudah bergabung juga nih Dr. Andreas, dan tadi juga banyak banget dari Moms and Dads yang antusias sekali ya, nggak cuma dari Jakarta aja tentunya, ada dari Bandung, ada dari Medan, tadi ada Serang juga, luar biasa banget nih. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ya untuk Dr. Andreas menyampaikan materinya hari ini. Oke, ini share screen ya, dibantu. Iya, oke deh. Aku manggilnya apa, mamis ya? Para mamis ya? Oh ya, sobat nih. Ya, jadi selamat siang menuju sore. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja, sebenarnya kita sambil belajar bareng. Nanti juga bisa sharing di sini. Ya, bagaimana kita mengenali tahap perkembangan bicara yang normal pada anak. Terus red flag-nya itu apa dan kapan.
dan bagaimana sih cara menstimulasi anak supaya cepat mengalami perkembangan bicara. Nah, kita ngobrolnya dari usia yang paling kecil dulu nih. Di usia 0 sampai 6 bulan, biasanya kalau kita lihat ya, itu si anak, next slide. Nah, jadi kalau di usia 0 sampai 6 bulan itu, anak biasanya suka teriak-teriak, ngomong-ngomong, dan juga suka mencari. Jadi mencari sumber bunyi. Jadi misalnya ada bunyi yang paling sering itu ketok-ketok. Jadi mamanya itu lagi nyuci baju atau mamanya lagi bersih-bersih, itu ada bunyi ketok-ketok. Biasanya anak itu suka mencari. Nah, ketika mencari dan melihat muka dari orang yang dia kenal seperti mama atau papanya, nanti dia akan teriak, tapi suaranya suara menyenangkan. Nah, gitu. Jadi inilah yang kita bilang namanya cooing. Dan dia selalu memiliki kontak mata yang baik terhadap yang menstimulasi, baik itu orang ataupun benda. Misalnya kita ambil pulpen. Jadi begitu kita ambil pulpen, anaknya lihat. Nah, dan dia akan meresponin bersuara. Kalau kayak gini berarti perkembangannya sesuai dengan usia 0 sampai 6 bulan. Kapan sih mulainya, Dok? Biasanya sih suara ini mulai nanti di usia 1 bulan. Ya, kalau kurang dari 1 bulan jarang sih, biasanya hanya nangis dan juga ketawa. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan atau berhasil melewati fase di usia 0 sampai 6 bulan? Itu yang pertama, jangan sampai kalau kita ajak ngomong bayi itu kita nengoknya sambil nengok handphone. Nah gini, iya sayang gitu, tapi handphonenya dipegang. Ya, itu mereka tidak akan meresponin kita karena tidak ada kontak matanya. Yang kedua, jangan ngomongnya nggak jelas. Artinya, iya sayang, mama gitu, nggak bisa. Jadi intonasinya harus jelas, misalnya seneng atau nggak seneng, kenceng, dan pengucapan kata-katanya bagus sehingga anak bisa melihat mimik dari bibir kita. Dan ini yang paling penting, ini yang suka dilupain sama ibu-ibu atau sama orang tua, bermain ciluk bak atau bernyanyi. Nah ini penting sekali. Jadi ketika melakukan aktivitas yang biasanya anak lakukan seperti makan, minum susu, mandi ya, atau sambil main-main, itu bisa sambil diajakin main ciluk bak. Ketika main ciluk bak, dia akan kaget. Ya, dia akan kaget atau akan ketawa karena ngerasa sesuatu yang dilakukan itu dengan ciluk bak itu menyenangkan. Kira-kira begitu. Next, di tahapan kedua, di usia 6 sampai 12 bulan, ini anak sudah mulai, kalau bahasa dokter ya, ini bilangnya babbling. Tapi kalau bahasa orang tua itu, Dok, anaknya udah berisik tapi udah keluar huruf vokalnya. Kayak ba, pa, mama, na. Itu biasanya keluar di sini. Terus yang kedua, itu anaknya sudah membeo. Ya, membeo ini beberapa kata. Biasanya yang keluar itu adalah mama, papa, nenen, susu, kakak, atau kakek. Nah gitu. Terus dia tahu bagaimana caranya ada aktivitas lain atau kegiatan sehari-hari. Nah, Dok, kapan sih mulai babbling? Babbling itu mulainya 6 sampai 9 bulan, sedangkan membeo atau mengulang kata yang diucapkan orang tua atau orang lain itu usia 9 sampai 12 bulan, terutama mamanya spesifik. Ya. Jadi mama, papa, kakak, nana, mamam atau nenen itu udah bisa dikeluarkan. Lalu usia
6 sampai 12 bulan ini harus distimulasi. Stimulasi supaya anak mau terus bicara. Yang pertama adalah jangan pernah tidak merespon anak ketika mengeluarkan suara. Jadi kalau mereka keluarin mama, 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 jawab langsung. Ya, jawab langsung. Apa nak? Kenapa nak? Jadi responin setiap kata yang mereka keluarkan. Ya, responinnya bukan cuman suara, tapi tadi kontak matanya. Lalu selalu berbicara menggunakan kalimat yang pendek, temponya lambat, jangan buru-buru, dan pakai satu bahasa. Jangan mau bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Indonesia dicampur-campur. Jangan. Usahakan di usia 6 sampai 12 bulan selalu menggunakan satu bahasa saja. Pilih bahasanya bahasa ibu sehingga nanti mudah dicerna dan juga diresponi oleh si anak. Gitu kira-kira. Nanti setelah 6 sampai 12 bulan anak sudah bisa tadi 3. Jadi target kita di usia 1 tahun itu anak sudah bisa mengeluarkan 3 sampai 5 kata. Ya. Lalu usia 12 bulan. Nah, next, usia 12 bulan anak itu sudah tahu kalau dipanggil namanya sendiri. Jadi misalnya namanya siapa ya? Cica. Kita Cica, dia akan nengok. Biasanya usia 12 bulan sudah tahu nih. Sudah pasti tahu namanya sendiri. Terus dia bisa disuruh. Jadi instruksinya sederhana. Misalnya dada, bye-bye, ambil itu, tunjuk. Nah, tunjuk-tunjuk ya sudah bisa. Tunjuk-tunjuk. Jadi kalau misalnya ambil itu remote-nya nak. Nah, nanti dia bisa tahu dia mencari remote. Ambil ini. Misalnya ambil pulpen, ambil susu. Itu dia tahu. Jadi nanti dia sudah mengenal nih instruksi-instruksi sederhana ya. Terus kata-kata yang tadi dilanjutkan tuh. Biasanya lebih banyak membeyok dan akhirnya nanti keluar kata-kata tambahannya yang lain. Biasanya 5 sampai 6 kata. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan anak usia 12 bulan sudah bisa kenal instruksi sederhana dan tahu namanya. Jadi memberikan tanda pada setiap tindakan. Misalnya, contoh, kalau misalnya mau bilang nenen, jadi ambillah misalnya gelas, nenen, jadi kasih kode, ya. Terus mau makan, ambil sendok, makan. Apa mau makan, atau mau dada, kasih dada. Salim, kasih contohnya salim. Jadi ada tanda atau kode atau isyarat yang kita berikan setiap kali ada kata. Sehingga dia tahu instruksi sederhana ataupun kata tersebut dan nanti besok-besok dia bisa mengulangnya lagi. Nah, setelah 12 bulan, di usia 18 bulan, next, itu biasanya anak sudah banyak mengenal kata-kata dibandingkan yang kemarin. Kalau tadi cuma 5 kata, ini bisa 2 kali lipatnya, sekitar 10 sampai 20 kata, termasuk nama-nama orang. Misal nama mamanya Tuti, dia bisa tahu tuh namanya Tuti. Gitu. Walaupun pengucapannya kadang belum sesempurna kita orang dewasa. Kadang belakangnya doang, kadang depannya doang, itu udah termasuk satu kata. Ya, terus sudah bisa kenal gambar. Ya, misalnya gambar hewan, itu dia udah tahu. Sudah tahu itu gambar mobil, dia udah bisa nyebutin ya nama-nama objeknya. Itu termasuk perkembangan di usia 18 bulan. Dan biasanya anak sudah punya kalimat pendek. Jadi misalnya kalau mau nyusu, kalau waktu usia 12 bulan bisa bilangnya nenen, sekarang mah nen. Jadi ada 2 kata. Mah mam. Mah tuh, mah ke situ. Jadi anak sudah bisa merangkai kalimat dari 2 kata yang sederhana. Anak sudah bisa meminta mau sesuatu. Nah, disinilah kita harus hati-hati karena ketika dia tidak bisa mengutarakan keinginannya, biasanya nanti anaknya marah. Jadi pintar-pintarlah orang tua untuk melihat kode yang diberikan si anak pengen apa. Rata-rata baru 10 sampai 20 kata, jadi masih banyak banget yang dia belum bisa keluarin. Terus dia bisa nanya, "Mah, itu apa? Ini apa? Ini
gitu. Mana papa, mana mama gitu. Ya ini sudah keluar di usia 18 bulan. Tadi balik lagi itu 2 kata, ya hanya 2 kata kalimatnya. Terus sudah bisa bahasa nonverbal, artinya ada isyarat, nunjuk. Biasanya dia kalau pengen sesuatu belum ngerti kata-katanya, biasanya dia nunjuk-nunjuk gitu. Terus kita harus gimana sih dok di usia 18 bulan, antara 12 sampai 18, ibu harus mengulang semua kata. Biasanya ini suka dijual itu untuk alat stimulasi cue card, ya, atau buku yang isinya ada dari mulai warna, nama-nama hewan, nama-nama buah, terus nama-nama tempat, itu bisa diulang-ulang. Boleh diulang-ulang setiap hari sampai dia ingat nama benda tersebut, nama warna tersebut. Terus setiap kali dia melihat menunjuk sesuatu, jangan disepelekan. Artinya misalnya dia lihat ini handphone, kasih tahu handphone. Handphone itu untuk telepon, kasih tahu. Ya, harus supaya anak mengerti. Terus ketika anak berhasil menyebutkan kata-katanya, jangan dicuekin. Wah hebat, anak mama sudah bisa bilang, wah bener anak mama ini mobil, wah bener anak papa itu warnanya biru. Jadi harus diberikan pujian. Jadi anak seneng, kalau nggak dikasih pujian anak nggak mau ngomong lagi. Gitu ya, penting sekali. Terus usia 2 tahun, ini usia krusial nih yang sering bikin ibu-ibu baru sadar ketinggalan. Next. Jadi di usia 24 bulan itu sudah ngerti sekali dengan pertanyaan dan perintah. Ya, sudah bisa menggunakan kalimat yang jauh lebih panjang dibandingkan waktu usia 18 bulan. Biasanya sudah bisa 3 kata. Mama mau ke situ. Nah, itu udah bisa. Mama pengen makan. Mama mau ikan. Nah, gitu-gitu. Mama mau sepeda, mama mau keluar. Aku nggak mau, mama. Ya, itu kalimat-kalimatnya di usia 2 tahun. Dan biasanya anak sudah tahu kata-kata yang negatif. Negatif itu artinya nggak mau, tidak, jangan, itu anak sudah paham. Dan biasanya di usia 2 tahun anak sudah bisa memahami atau mengenal atau punya suku kata 50 sampai 100. Jadi di sini terjadi lonjakan yang lumayan banyak. Caranya bagaimana nanti kita lihat. Dan dia sudah bisa mengerjakan suatu tindakan, suatu pekerjaan atau suatu aktivitas itu lebih lama. Kalau kemarin-kemarin 1 menit 2 menit juga udah bosan. Ini anak sudah bisa beraktivitas 6 sampai 7 menit. Sehingga tugas ibu adalah membaca buku dengan kalimat yang berulang. Kenapa? Karena di usia 2 tahun anak itu sudah bisa tadi stay atau bertahan pada aktivitas tertentu. Kita kasih bacaan buku yang lebih penting, ya, tujuannya untuk meningkatkan jumlah vocabulary atau jumlah kosakata yang diingat atau diterima sama si anak. Stimulasinya selalu memberikan kata-kata baru, ya, diulang, terus menerus. Terus selalu memberikan penjelasan, intonasinya harus jelas dari setiap kata yang akan diberikan atau diberitahukan atau diajarkan kepada si anak. Bisa pakai tunjuk, pakai gestur, atau bahasa tubuh, yang pastinya anak melihat sampai ke intonasi dari bibir kita. Tadi membuat pertanyaan sederhana, jadi kita tanya, ini apa? Itu apa? Ini apa, nak? Ya, biar anak yang jawab, karena dia harusnya sudah punya beberapa kata yang dikenal dan dimengerti. Dan mulailah mengajarkan anak dengan instruksi tubuh, ya. Coba tunjuk telinga, coba mana mata, nah, ntar dia pegang-pegang. Nah, jadi dia sudah mengenal instruksi sederhana yang dia lakukan sendiri. Itu. Jadi mainnya jangan didiem-diemin aja udah, cuma baca buku doang, tapi harus ada instruksi sederhananya. Setelah 24 bulan, yang penting juga nih di usia 30 bulan atau 2,5 tahun, itu anak ini punya lonjakan kata-kata yang sangat banyak.
yaitu sekitar 400 sampai 500 kata di usia 30 bulan. Next slide. Terus anak sudah bisa menggabungkan beberapa kata dengan kata, baik itu kata kerja, kata benda. Jadi, mama bolanya jatuh, mama tolong ambilin ini, mama ambil ini, mama aku mau ke situ, mama aku mau makan ini, gitu. Jadi dia sudah punya kata kerja dan kata benda yang lebih bahasanya lebih saling berkaitan dan benar. Nah, dan dia sudah bisa menyebut semua atau kurang lebih 7 anggota tubuhnya dia sendiri. Jadi kalau disuruh-suruh apa dia udah tahu, ya. Dan dia udah tahu ini apa, itu alat makan, ini alat mandi, ini alat sikat gigi, ini mainan, ini apa, dia udah paham, ya. Jadi anak sudah bisa mengerti fungsi dari benda-benda yang dilihat ya. Terus dia tahu kalau ini itu kecil, kalau ini itu gede. Nah, gitu. Jadi mereka sudah tahu tuh mana yang besar, mana yang kecil. Ini penting juga untuk saat proses MPASI. Ya, biasanya anak-anak segini udah tahu suapan besar dan kecil. Terus balik lagi, stimulasinya apa sih? Baca buku. Ya, baca buku yang banyak dengan cerita yang diulang-ulang. Dan selalu menjawab semua pertanyaan yang diajukan sama si anak. Dan balik lagi, kita ajukan pertanyaan sampai anak bisa menjawab pertanyaan sederhana. Sudah, Dok, kalau udah 2,5 tahun, sekarang berarti 3 tahun nih. Anak 3 tahun udah bisa ngapain sih? Anak udah bisa tahu warna-warni, ya, dengan fasih. Biasanya sekarang sih bukan 3 tahun ya, rata-rata di usia 2 tahun sudah dikenalkan warna-warna. Itu boleh nggak? Boleh. Ya, jadi di usia 3 tahun wajib sudah kenal warna. Next. Terus anak sering berbicara, ya, atau ngajak main sebentar. Anak main ini, ngomong sendiri nih, hai kambing, hai singa, hai kuda, kamu udah mandi belum? Jadi anak sudah bisa begini-begini, ya. Atau dia asik sendiri, misalnya nih, panda, kamu sakit telinga ya? Nah, gitu. Ini anak-anak usia 3 tahun tuh biasanya sudah bisa melakukan ini. Ya, jangan dimarahin, jangan disangka kenapa-napa, itu memang benar begitu. Dan dia sudah bisa menceritakan kejadian tertentu dengan sederhana ataupun komplit ya. Jadi anak tuh udah pinter banget untuk merangkai kata. Sudah hampir sama kita dan kata-katanya udah banyak banget. Jadi hati-hati, ini lonjakan kata dari 2 tahun ke sekarang itu banyak sekali, dan ini jangan sampai mengeluarkan atau diperkenalkan dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, anak sudah nanya biasanya, kenapa ini? Kenapa itu? Itu apa? Apa ini? Apa itu? Kenapa? Di mana? Nah, jadi kata-katanya udah mulai nanya-nanya mulu kerjaannya, bikin orang tuanya puyeng mau jawabnya gimana. Tapi harus benar-benar ya, jangan sampai keluarin kata-kata yang nggak baik. Stimulasinya selalu membuat si anak menceritakan apa yang dialamin. Jadi ceritalah, dirangsang lah. Tadi habis apa? Tadi makan pakai apa? Tadi main sama siapa? Nah, kayak gitu-gitu. Ya. Terus ajakin sosialisasi dengan anak-anak sebayanya. Hati-hati, ingat protokol kesehatan saat ini harus tetap dijaga. Terus ajarin anak juga, kalau ngomong nggak satu kata doang. Misalnya makan, adik mau makan apa? Nah, kita belajarin aja, nanti dia baru keluarin kata-kata. Jadi biar dia lebih mengeluarkan banyak-banyak semua perbenaran katanya. Karena balik lagi, prinsip dari stimulasi bicara adalah attention, kita mendengarkan mereka, ada kontak mata, dan kita responin apa yang mereka keluarkan, kita balas. Next, di usia 4 tahun, itu anak lebih banyak lagi gitu. Jadi udah tahu alasan kenapa, udah tahu jika kayak begini nanti akan terjadi apa, itu siapa, karena apa. Jadi mereka udah paham semua bahasa, harusnya itu di usia 4 tahun. Ya, semua bicaranya sudah jelas. Tidak ada kata-kata yang terbalik-balik. Misalnya buku jadi kubu, itu nggak bisa. Di sini usia 4 tahun mereka sudah paham. Bahkan mereka sudah bisa menyusun bahasanya secara rapih. Nggak berantakan lagi, nggak mondar-mandir. Misalnya, mama buku ambil gitu, enggak. Mama ambilin buku, nah gitu-gitu.
ya. Terus sudah bisa sekali jalan itu, sayang ambilin pulpen sama penggaris dong, nanti diambil, ya. Terus stimulasinya apa? Lagi COVID begini, ya biasa sih main ke daerah-daerah yang terbuka, baik itu kebun binatang, ya, ataupun ke tempat bermain anak. Tapi karena sekarang lagi pandemi, ya udah di rumah aja dulu. Tapi mainnya seperti yaitu disediakan simulasi kayak main dokter-dokteran, main jadi pemadam kebakaran, main masak-masakan, atau kita ngeliatin ngajarin mereka untuk bermain pertunjukan, misalnya ngajarin sulap, itu bisa. Ya, terus balik lagi selalu membacakan buku cerita anak untuk stimulasi. Next, di usia 5 tahun. Nah, ini anak sudah mampu mengetahui segala benda dan fungsinya, kata-katanya udah sama banyaknya dengan kita, sudah bisa ini belajar untuk bahasa bilingual ya, terus bisa menjawab telepon, mampu bertukar informasi dengan siapapun, bukan sama orang tuanya saja, dan sudah bisa menggunakan kalimat yang sangat panjang. Selalu menstimulasi dengan gak boleh kita pura-pura gak dengar anak ngomong apa, selalu mendengarkan mereka supaya mereka terpacu untuk bicara lagi. Terus yang berikutnya adalah memberikan kesempatan anak untuk ngeluarin unek-uneknya. Apa sih yang dirasain dia, apa sih keinginannya dia, apa sih bete-nya dia. Jangan yaudah di-cut, nggak, biarin mereka ngeluarin semua dengan cerita panjangnya itu yang muter-muter, tapi biarin aja dan terima responnya gitu. Nah, setelah kita tahu perkembangannya, apa sih yang perlu dikhawatirin? Ternyata perkembangan bicara itu ada 2, perspektif dan ekspresif. Kita lihat dulu yang perspektif. Nah, perlu dicatat ini, red flag itu artinya, next slide. Nah, red flag artinya waktu terakhir yang harusnya sudah bisa didapatkan kegiatan atau pencapaian dari bicaranya. Misalnya, tapi ini bahasa perspektif. Bahasa perspektif itu artinya anaknya ngerti atau enggak, anaknya memahami atau enggak bahasanya. Ya, nanti ada lagi yang satu lagi. Nah, misalnya usia 2 bulan seharusnya itu sudah bisa bereaksi terhadap suara. Ya, tadi ya, itu sudah menoleh terhadap sumber bunyi. Kalau tidak terjadi, berarti ini red flag, ada masalah di perkembangan bicara, terutama bahasa perspektif. Lalu, tadi di usia 6 bulan, tidak menoleh ke sumber bunyi. Ya, kalau nggak menoleh ke sumber bunyi, itu tadi kan di usia 0 sampai 6. Ya, 0 sampai 6 bulan biasanya noleh dengan sumber bunyi. Kalau di usia 6 bulan anak nggak noleh, berarti ini sudah masuk gangguan perkembangan bicara bahasa perspektif. Di usia 10 bulan, anak nggak respon terhadap namanya. Tadi namanya itu sudah bisa dipahami di usia 1 tahun. Ya, jadi di 10 bulan nih, hati-hati nih. Ya, jangan sampai anak udah masih nggak kenal namanya dia. Ya, karena harusnya nanti di 1 tahun dia sudah paham sekali. Lalu usia 12 bulan itu tidak mengerti kalimat sederhana. Tadi harusnya dia sudah tahu nih, instruksi sederhana, misalnya ambil apa, atau adik makan yuk. Nah, itu mereka sudah tahu. Tapi kalau anak belum kenal atau belum bisa mengerti instruksi dari kita yang sederhana, berarti ada gangguan dan ini masuk di refleks dan harus nanti dikonsultasikan. Lalu usia 15 bulan ini nggak tahu mama, papa, susu, nenen, mamam. Ya, nggak tahu tuh 3 kalimat, salah 3 kalimat dari itu, yang artinya berarti ada masalah nih, ada gangguan nih, ada speech delay atau gangguan bahasa perspektif. Nah, ini harus segera dikonsultasikan ke dokter anak atau ke dokter tumbuh kembang anak. Tadi selain perkembangan bicara yang bahasa perspektif, ada satu lagi namanya bahasa ekspresif. Nah, bahasa ekspresif ini next adalah bahasa yang dikeluarkan oleh si anak, ya. Jadi dia paham, tapi dia tahu cara balasnya, gitu. Maksudnya apa? Jadi kalau dia tahu, misalnya dia tahu itu pulpen, tapi dia nggak bisa bilang ini pulpen. Dia tahu ini kuda,
Kalau ditunjuk, ini kuda, dia tahu ini kuda, tapi dia nggak bisa ngomong. Nah, ini gangguan bahasa ekspresi. Nah, red flag-nya itu di usia 6 bulan itu tidak kuing. Tadi syarat kuing itu di usia 0 sampai 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan tidak kuing berarti dia ada masalah di gangguan bahasa ekspresi. Usia 10 bulan tidak babbling. Tadi babbling itu di usia 6 sampai 12 bulan, terutama di usia 6 sampai 9 bulan. Kalau 10 bulan nggak babbling berarti ada masalah juga. Usia 12 bulan itu anak itu sudah bisa nunjuk-nunjuk. Tadi jadi udah ada kode-kode ya, di usia 12 bulan udah bisa nunjuk benda-benda. Ya, udah bahasa nonverbal mestinya. Terus di usia 15 bulan nggak punya tadi itu kata-kata yang bermakna. Sama nih, sama bahasa perspektifnya. Kalau tadi nggak ngerti, nggak tahu itu mama papa, ya, ini nggak bisa ngeluarin kata-katanya. Jadi sama, di 15 bulan tuh harus tahu mama papa, mamam, susu, ya, 3 kata. Lalu usia 2 tahun, anak itu nggak bisa ngerti kalimat. Jadi misalnya kita bilang, adek makan, dia nggak tahu. Dia cuma taunya makan. Dia cuma taunya minum. Nah gitu. Ini hati-hati juga, berarti ini ada masalah di gangguan bahasa ekspresifnya. Usia 3 tahun tadi syaratnya adalah di usia 3 tahun anak sudah bisa membuat kalimat sederhana. Sudah bisa ngomong sendiri dengan kalimat sederhana yang terdiri dari 3 sampai 4 kalimat. Kalau itu tidak terjadi, berarti ada masalah atau speech delay, terutama di bahasa ekspresifnya. Lalu usia 3,5 tahun itu gak bisa ngomong cerita-cerita. Jadi dia cuman bisa, mama aku mau makan, tapi dia gak bisa cerita. Mama aku tadi lihat itu, mama aku kemana, mama aku tadi makan ikan. Nah itu dia belum bisa Nah ini berarti ada masalah juga. Lalu usia 5 tahun itu dia ngomongnya masih nggak dimengerti atau pakai bahasa planet. Nah, jadi ngomongnya mama nah itu udah hati-hati ya, karena pasti ada gangguan atau masalah di perkembangan bicaranya. Next slide. Terus bagaimana sih cara mengatasi keterlambatan ya tadi masalah-masalah di red flag-nya ini? Ya, lakukan berbicara, artinya ngobrol dengan si kecil. Jangan anak kecil pasti nggak ngerti gitu, nggak, anak tahu semuanya, tinggal kita komunikasi yang baik dan tanya ada masalah apa, apakah ketakutan kah, ataukah stres kah, atau apa. Nah itu dia, atau nggak ngerti kah, itu diajak ngomong terus menerus supaya nanti anak terbuka sama kita. Ajarin nyanyi ya, nyanyi itu bisa membantu untuk mengatasi keterlambatan bicara anak. Ini salah satu stimulasi dan juga pengobatan yang dilakukan. Terus bacain buku nih, dari tadi ini buku lagi. Ya ini penting banget ternyata buku itu untuk meningkatkan dan membantu dalam masalah keterlambatan keterlambatan bicara anak. Terus nih ajak anak bersosialisasi. Memang anak-anak pandemi agak-agak susah nih. Nah kalau anak-anak yang lahir di pandemi, ya memang ibunya harus ekstra kerja keras ya untuk sosialisasi ini, baik itu nggak bisa keluar, nggak bisa ngelihat jalan-jalan ya. Berarti sosialisasi di rumah bersama orang-orang yang ada di dalam rumah saja. Terus tadi bukan cuma nyanyi, tapi belajar sambil nyanyi. Misalnya berhitung 1 ditambah 1 gitu sama dengan 2. Nah itu dilakukan untuk menstimulasi mereka dan mereka ngerti karena ada alunan suaranya. Ya nggak harus bagus suaranya ya, yang penting mereka tahu alunannya. Terus lakukan terapi sensori integrasi. Apa itu? Ini kalau memang kasusnya udah berat, itu bisa dilakukan di klinik tumbuh kembang anak atau dengan psikologi atau fisioterapi. Ya, kenapa kita harus lakukan? Lihat piramida ini. Next. Nah, kalau dilihat di sini, bagaimana cara membentuk intelektual atau kognitif atau kemampuan otak yang maksimal? Semua itu datangnya sistemnya dari sensoris, lihat ya di paling bawah. Dasar dari semua itu adalah sensoris. Kalau sensorisnya bermasalah, otomatis nanti kognitifnya bermasalah. Ya, yang paling atas itu kognitif. Sedangkan nih, sensoris itu datangnya dari mana? Keseimbangan. Proprioception itu artinya nih, rasa. Ya, sama kayak taktil. Taktil itu yang halus. Ya, jadi taktil itu stimulasinya itu kayak
tekstur halus, tekstur kasar. Habis itu kalau proprioception itu nyeri, panas, dingin. Nah, jadi ini bayangin, dari bawah itu yang paling penting adalah sensoris. Jadi yang dilatih itu adalah sensorisnya anak. Baru nanti naik ke sensori motorik. Sensori motorik itu berarti menggunakan sensoris tapi ada gerakannya. Jadi itu nanti ada visual, melihat, mendengar, ya, terus mencium, terus sama bergerak ya, mengunyah. Itu masuk sensori motor. Nanti banyak lagi tuh naik sampai ke atas. Itu yang terakhir adalah membentuk kebiasaan anak. Kebiasaan anak itu biasa ngomong, ya, bisa mendengar dengan baik. Itu kemampuannya udah di atas. Jadi bagian ini adalah bagian terpenting. Jangan sampai sensorisnya dilupakan, selalu motorik, nggak bisa. Ternyata jauh lebih penting, dasar dari perkembangan adalah sensoris. Nah, contohnya apa sih, Dok? Kalau mau stimulasi sensoris di rumah, tapi pastinya ya, sebelum datang ke fisioterapi. Next, yang pertama untuk melatih tadi kan contohnya ada taktil ya. Main pasir. Pasir itu punya apa tuh namanya? Tekstur ya, tekstur kasar. Jadi main pas. Terus memasang puzzle. Ya, karena ada gerenjel-gerenjelnya, boleh deh bermain puzzle ini untuk melatih sensori integrasi. Habis itu berjalan di tempat sempit atau pinggir trotoar untuk keseimbangannya tadi, untuk melatih. Bermain tepung pakai air, dibejek-bejek ya. Terus belajar nempel-nempel ngelem, ini juga ya, supaya tangannya itu bagian motorik halusnya bergerak. Terus berdiri di atas bangku sambil lempar bola. Jadi berdiri itu untuk melatih keseimbangan. Terus bisa ngelompokin bola-bola atau kubus-kubus itu dalam satu warna, misalnya merah tapi gede kecil beda-beda ukurannya, itu sudah bisa dilatih untuk latihan stimulasi sensoris. Terus latihlah anak untuk memakai dan melepas pakaian sendiri. Ini untuk membantu perkembangan bicaranya anak karena apa, sensorisnya dirangsang. Terus main ayunan, itu penting juga, sama lompat-lompat di tempat. Ini merupakan contoh-contoh terapi sensori integrasi yang bisa dilakukan di rumah. Jadi permainannya kita bisa cari sendiri. Yang penting bisa melibatkan tadi unsurnya adalah unsur rasa, unsur keseimbangan, sama ini kasar dan halus, tekstur. Itu kira-kira yang bisa dikerjakan bagaimana supaya tumbuh kembang, terutama di bagian perkembangan bicara anak, ketika harus mencapai target, stimulasinya seperti apa, benar atau enggak, memantau apakah sudah terjadi red flag perkembangan bicara, sehingga kita harus melakukan perbaikan-perbaikan sampai kita memerlukan konsultasi dengan dokter ataupun dokter tumbuh kembang anak, dan juga kita membutuhkan terapi sensoris. Kalau kita tidak ada fasilitas tersebut, lakukanlah ini terapi awal dengan stimulasi sensoris untuk meningkatkan salah satunya perkembangan bicaraan. Kira-kira itu penjelasan dari saya, singkat aja. Mudah-mudahan semuanya paham. Oke, terima kasih Dokter Andreas, luar biasa sekali materinya ya. Tadi benar-benar dimention banget ya, bacain buku untuk anak, bacain buku untuk anak. Wah, dari tadi dimention terus tuh. Jadi bagi Mas Andet nih jangan lupa ya untuk membacakan buku cerita nih kepada si kecil, dan juga tadi interaksi dua arah ya, poin paling pentingnya juga. Oke, nah Dokter Andreas, habis ini kita akan sesi Q&A nih kepada bersama dengan Moms Andet yang ada di rumah. Dan untuk Moms Andetnya silakan bertanya di kolom Q&A ya Moms Andet. Nanti kita akan tanyakan kepada Dokter Andreas pertanyaan-pertanyaan yang Moms Andet tanyakan nih. Tapi nanti disortir terlebih dahulu oleh tim dari Kodomo Challenge, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah terpilih ya, yang memang sesuai dengan topik pembicaraan kita hari ini tentunya. Oke, nah setelah ini sambil Moms Andet bertanya di kolom Q&A dan nanti tim Kodomo Challenge memilih, ya kan, saya ingin menginformasikan beberapa hal terkait Kodomo Challenge kali ini. Dan untuk Dokter Andreas, boleh mungkin istirahat dulu, boleh minum dulu ya dokter. Mungkin haus. Oke, saya ingin menginformasikan dulu kepada Moms Andet terkait tentang Kodomo Challenge. Kita lihat yuk slide berikut ini.
Oke, jadi bagi Moms and Dads nih ya kan yang ingin cari kado nih untuk atau hadiah untuk anaknya, untuk keponakan atau sepupu atau mungkin hadiah untuk anak-anak teman Moms and Dads nih, Kodomo Challenge ini bisa dibeli kesatuan ya Moms and Dads, jadi bisa atau cocok diberikan kepada teman ataupun hadiah untuk si kecil nih. Nah, ini ada Kodomo Challenge bahasa dan juga Aku Bisa tentunya. Nextnya kita lihat nih. Nah, ini ada video tentang Kodomo Challenge bahasa. Kita lihat yuk videonya. Hai Moms and Dads, Kodomo Challenge merupakan program edukasi anak usia dini nomor 1 di Jepang. Kini telah hadir seri edukasi untuk anak usia 10 sampai 42 bulan, yaitu Kodomo Challenge program bahasa yang bertujuan untuk menstimulasi kemampuan bahasa dan komunikasi si kecil, kognitif, sosialisasi, dan tata krama atau kebiasaan hidup baik. Kodomo Challenge bahasa juga telah disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan bicara dan usia si kecil loh. Paket 1 periode babbling dan kata sederhana. Paket 2 mendukung periode 2 kata si kecil. Paket 3 mendukung periode ledakan bicara, dan paket 4 mendukung periode final perkembangan bicara dan persiapan belajar membaca. Seri edukasi Kodomo Challenge bahasa ini dapat dibeli per paket atau satuan tanpa berlangganan loh. Isi paketnya juga lebih banyak. Lebih dari 400.000 anak telah berpengalaman menggunakan program edukasi Kodomo Challenge loh. Tunggu apa lagi? Yuk dukung kemampuan bicara si kecil di masa Golden Age dengan Kodomo Challenge. Ayo dapatkan Kodomo Challenge sekarang juga. Benesse. Oke, itu adalah penjelasan tentang paket Kodomo Challenge bahasa ya Moms and Dads. Kita lihat yuk slide berikutnya. Nah, ini dia Moms and Dads salah satunya, ya kan tadi ada 4 paket dan ini paket yang terbaru yang dimana bertujuan untuk memperkenalkan si kecil dengan bahasa Inggris nih, atau bahasa kedua, yaitu bahasa Inggris Hello I Am Shimajiro. Di dalamnya tentu ada mainan edukasinya, ya kan, ada boneka Shimajiro, terus juga ada poster alfabet, ada buku bergambar juga, buku cerita ya Moms and Dads, dan juga ada USB card atau video edukasinya Moms and Dads. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menumbuhkan minat anak terhadap bahasa Inggris nih. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan diri anak untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris, serta memperkaya kumpulan kosakata anak dalam bahasa Inggris. Nextnya kita lihat. Nah, ini dia yang tadi saya bilang, ya kan, bagi Moms and Dad nih yang sedang atau mungkin anaknya sedang menjalani toilet training. Nah, ini bisa menjadi salah satu media nih pembelajaran si kecil ke toilet, dimana nanti tentunya dengan paket Aku Bisa Yuk ke toilet ini si kecil akan bisa untuk ataupun meningkatkan minat anak terhadap toilet dan mengajarkan agar bisa duduk dengan benar. Selain itu juga mengajarkan kebiasaan pergi ke toilet nih. Nah, selain dari itu juga dengan bukunya ya kan memperkaya kosakata anak nih, ada nama-nama buah juga nantinya, dan juga tentunya melatih motorik halus anak dengan tempel menempel menggunakan stiker Moms and Dads. Nextnya kita lihat. Oke, ini salah satu mainan dari Yuk ke Toilet. Kita lihat dulu yuk videonya. Lala, kakak punya mainan baru loh, namanya buku toilet berbicara. Wah, mainnya kayak gimana, Kak? Kita coba yuk. Iya. Nih, ayo kita ke toilet yuk. Coba Lala ketuk. Wah, udah siapa ya? Wah, siapa itu lah? Malu. Si Kak Lala lagi siram. Kita cari yang kosong ya lah. Coba Lala ketuk. Ada siapa ya? Wah, hai, aku toilet. Coba, katanya si Majiro bisa buka celana sendiri nggak ya, La? Sama baju. Sama bajunya coba bisa nggak? Wah, dia bisa. Coba. Wah, hore, udah lepas. Pinter ya si Majiro ya. Yuk kita pasang toiletnya ya, La. Coba. Wah, udah jadi deh. Coba Lala suruh si Majiro duduk. Lagi apa sih lah si Majiro? Soalnya dia lagi pipis. Oh, lagi pipis. Udah selesai belum ya? Sudah. Coba kalau udah selesai harus disiram. Coba Lala siram. Yeay!
Oke, itu adalah video tentang cara bermain paket Aku Bisa Yuk ke Toilet ya Moms and Dads. Nextnya kita lihat. Oke, ini dia informasinya nih bagi Moms and Dad yang mengikuti webinar hari ini nih, ada 524 peserta nih yang join ya kan hari ini, bisa mendapatkan free ongkir ke seluruh Indonesia untuk membeli paket satuan atau paket Kodomo Challenge Bahasa dan juga Aku Bisa, dan tentunya diskon 20% nih Moms and Dad, khusus pembelian semua paket Bahasa dan Aku Bisa, dan hanya hari ini ya Moms and Dad untuk PM-nya, jadi manfaatkan free ongkir dan juga diskon 20% ini tentunya. Nextnya kita lihat. Oke, dari harga berapa sih kagian? Dari harga 495.000 untuk paket Bahasa 1, 2, dan 3 menjadi 396.000 per paket dengan USD, dan tanpa USD menjadi 316.800 per paketnya. Nextnya. Untuk paket yang keempat, Moms and Dad, dari harga 682.000 per paket menjadi 545.600 per paket dengan USD, dan tanpa USD menjadi 466.400 rupiah. Nextnya. Dan untuk paket edukasi toilet training nih Moms and Dad, dari harga 366.000, harga normalnya menjadi 316.800 dengan USD, dan tanpa USD menjadi 237.600 setelah didiskon 20%. Dan untuk Hello I Am Simajiro dari harga 297.000 menjadi 237.600 dengan USD, dan tanpa USD menjadi 158.400. Nextnya. Nah, kita juga ada paket yang berlangganan Moms and Dad 6 ataupun 12 bulan. Jadi Moms and Dad udah nggak perlu takut-takut lagi nih ya kan ngasih mainan apa ke si kecil, karena tentunya paket Kodomo Challenge akan menemani si kecil ya setiap bulannya. Dan ada handuk premium Simajiro untuk hadiah atau gift tambahannya. Nah, manfaatnya apa sih dengan berlangganan paket pop ini? Tentunya akan mempersiapkan si kecil nih masuk sekolah, karena untuk usia 3-5 tahun Moms and Dad. Dan kurikulumnya yang akan disajikan oleh Kodomo Challenge seperti bilangan, membaca, dan juga menulis ya Moms and Dads. Nextnya. Oke, nah kita lihat yuk, ini salah satu mainan-mainan yang ada di paket Kodomo Challenge Hub. Oke, nextnya. Nah, ini dia ada review dari expert, yaitu Dr. Resmini APMPSI tentang Kodomo Challenge. Kita lihat di videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kodomo yang sudah memberikan paket mainan untuk anak-anak kepada saya. Saya akan ngomong secara umum ya, bahwa apa yang diberikan itu sangat bermanfaat untuk anak-anak, dan juga untuk perkembangan anak itu jadi luar biasa kalau bisa diberikan dengan tepat ya. Dan ini juga yang saya lihat bahwa sebetulnya dengan adanya video dan sebagainya itu sudah sangat membantu wawasan anak-anak. Demikian dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan, tapi saya sudah melihat bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih. Oke, nextnya.
Nah, langsung aja bagi moms and dads yang ingin membeli paket Kodomo Challenge Aku Bisa ataupun Bahasa, atau mungkin ingin berlangganan paket HOP, langsung chat ke nomor WhatsApp 0813 1897 7414 dengan ketik mau. Nanti akan dibantu oleh staf edukasi kita tentunya. Boleh tanya-tanya dulu moms and dads, boleh langsung misalnya udah tertarik banget pengen beli, bisa langsung beli ya moms and dads, manfaatkan diskon 20%-nya dan juga gratis ongkir ke seluruh Indonesia tentunya. Nextnya kita lihat. Oke, sekarang sesi tanya jawab nih, sesi yang ditunggu-tunggu oleh moms and dad tentunya. Di sini luar biasa sekali, ada 135 pertanyaan, Dokter Andrea. Nggak mungkin ya dijawabin satu-satu ya moms and dad. Nah, mungkin bisa kepoin Instagramnya Dokter Andreas juga nih. Mungkin pertanyaan-pertanyaan moms and dad sebenarnya udah terjawab. Mungkin di Instagramnya Dokter Andreas ya kan. Nah, sekarang nih kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Udah dipilihin nih Dokter Andreas ya kan. Dan semoga untuk moms and dad jangan kecewa ya kalau pertanyaannya mungkin nggak ditanyakan nih, karena memang banyak banget gitu dan rata-rata beda tipis pertanyaannya, hampir-hampir sama gitu. Jadi udah dipilihin yang sesuai, yang memang mungkin banyak ditanyakan. Nah, Dokter Andreas nih, mungkin langsung aja ya dokter, kita langsung ke sesi tanya jawabnya nih. Ini banyak banget yang nanya nih, apakah perkembangan bahasa anak laki-laki dan perempuan ini berbeda ya dok? Kadang-kala banyak banget mas-mas yang ngomong anak saya lebih cepat berbicara gitu perempuan dibandingkan yang cowok gitu. Apakah memang berpengaruh, gender ini berpengaruh dokter? Nah, kalau secara penelitian nggak berpengaruh secara bermakna. Tapi kita bisa lihatnya gini, anak perempuan itu biasanya memang lebih aktif berbicara. Jadi lebih cerewet sedikit gitu ya. Tapi sebenarnya anak cowok pun bisa. Jadi anak cowok pun bisa, cuman kadang mereka kurang aktif, kitanya juga nggak ngeresponin ya. Jadi ketika anak itu, balik lagi tadi, meresponin anak itu adalah kunci kesuksesan untuk keberhasilan dari perkembangan bicaranya. Anak perempuan itu cenderung lebih berisik, lebih teriak-teriak. Jadi kelihatan tuh. Jadi kita biasanya ngeresponin cepat, tapi anak laki-laki kadang teriaknya sesekali dan kita kadang akhirnya nggak diresponin. Ketika kita tidak meresponin, akhirnya anak tersebut nggak ngeluarin lagi kata-katanya yang biasa begitu. Nah, sedangkan kalau anak perempuan tuh biasanya teriak-teriak, ya kan? Nah, itu lebih cerewet ya dok? Lebih cerewet gitu, lebih aktif untuk mengeluarkan suaranya. Tapi secara penelitian itu tidak ada perbedaan bermakna antara anak perempuan dan anak laki-laki. Prinsipnya anak laki-laki dan anak perempuan tuh sama-sama memiliki perkembangan bicara yang sama, asalkan distimulasi secara tepat dan benar. Gitu. Jadi nggak ada ya perbedaannya maksudnya antara wanita dan laki-laki nih. Gender itu nggak berpengaruh, sebenarnya lebih kepada proses interaksinya ya, interaksi dua arah antara orang tua dengan si kecil nih. Itu yang harus ditanamkan. Tadi kan udah dibagi tips-tipsnya nih gimana cara meningkatkan kemampuan berbicara si kecil. Nah, nanti bisa dipraktekin ya Moms and Dad. Salah satunya adalah membacakan buku tadi tuh. Dokter Andreas notice banget. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Dokter Andreas. Nah, di sini ada salah satu moms ya kan, Mom Fitri ya kan. Jadi anaknya ini sampai usia 3 tahun ini bisa dibilang speech delay ya kan. Nah, apakah pengaruh speech delay ini akan berpengaruh ke next step ke usia-usia selanjutnya dok? Karena di sini katanya Mom Fitri ini memiliki anak usianya sekarang udah 6 tahun ya kan, mulai belajar membaca, jadi susah dan mengarah ke disleksia. Apakah kalau anak speech delay pasti akan terus berkelanjutan masalah perkembangannya, dan bagaimana jika sekarang udah 6 tahun masih susah untuk merangkai kata, kadang lupa dan kadang cadel ataupun kadang kebalik-balik nih dok. Gitu. Apakah berpengaruh dok? Tahap yang mungkin kayak udah 3 tahun ternyata speech delay, ternyata tahapan-tahapan selanjutnya akan terganggu gitu dok? Ya, sangat-sangat berpengaruh kalau tidak diatasi. Jadi kan tadi that's why kenapa ada red flag. Ya, kalau kita tahu ada red flag, di usia tersebut anak tidak melampaui atau belum mendapatkan kesempatan atau belum berhasil melakukan pencapaian tersebut, langsung dikonsultasikan ya ke dokter anak atau dokter tumbuh kembang anak untuk distimulasi lebih dan dilihat apa masalahnya. Apakah ada masalah pendengaran? Kalau nggak ada masalah pendengaran, ada masalah nggak di sini? Nggak ada juga di sekitar fonasinya, di mulutnya, pita suaranya aman semua.
tidak ada gangguan persyarafan di mulut, ya udah berarti masalahnya adalah bisa gizi karena perkembangan otaknya kurang atau kurang distimulasi. Nah, kalau perkembangan otaknya kurang karena nutrisinya kurang, berarti perbaiki nutrisinya. Kalau perkembangannya tidak sesuai usia karena stimulasinya tidak berjalan dengan baik, ya distimulasi. Stimulasinya sesuai dengan apa? Stimulasinya sesuai dengan tahapan yang sedang dilakukannya dia. Misalnya, anak usia 1,5 tahun, dia baru bisa kuing, baru teriak-teriak. Berarti stimulasinya mulai dari kuingnya dulu, kuing ke babbling. Jangan langsung tiba-tiba diajarin suruh merangkai kata, udah pasti nggak bisa. Jadi memang turun sampai ke pencapaiannya dia ada di mana. Itu dikerjain stimulasinya dan diharapkan dia bisa melakukan tahapannya kita kejar terbaik-baik. Apa sih yang dilakukan? Tadi stimulasinya adalah pastinya sensori integrasi. Bagaimana caranya anak itu mampu melakukan tindakan tertentu berdasarkan stimulasi kita lewat indera baik itu indera perasa, indera pengecapan, terus indera keseimbangan. Nah itu yang dilakukan salah satunya. Itu bisa dikerjain di rumah, tapi lebih baik konsultasi dulu nih sama dokter anak atau dokter kembang anak, apakah perlu dilakukan tindakan fisioterapi buat si anak. Nah itu, jadi bisa nggak sih? Pastinya bisa kalau kita tidak melakukan apa-apa. Nggak apa-apa nih nanti, biasanya gini, anak yang pertama juga gitu, telat ngomongnya, nanti ini pasti bisa. Jangan begitu. Jadi begitu sudah ketemu ada red flag-nya, jangan jangan ya udah tenang aja. Kemarin pengalaman anak pertama nggak ada. Pengalaman anak pertama, kedua, ketiga itu pasti sama apa enggak? Pasti berbeda. Ya, pasti berbeda dan belum tentu sama. Nanti kalau udah terlambat jatuhnya nyesel kan. Kenapa? Karena nanti bisa berkepanjangan itu. Karena apa? Telat terus. Nah, gitu. Jadi prinsipnya adalah memotong keterlambatan dan mengejar keterlambatan sehingga tidak tercapai tingkat keterlambatan yang makin serius gitu. Betul. Jadi bisa dibilang sebenarnya orang tua itu nggak boleh denial ya dokter. Maksudnya jika memang melihat tanda-tandanya refleksnya tadi ya kan langsung dikonsultasiin ke dokter anak ya seperti itu dokter. Kadang-kala kan ya yang tadi dokter bilang tuh anak pertama nggak apa-apa gitu ya kan. Denialnya sok tahunya orang tua kadang-kadang kayak gitu tuh ya kan nggak apa-apa nanti malah susah ya, maksudnya kalau misalnya udah yang mungkin tadi Mom Fitri. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan Mom Fitri nih dokter kalau seperti ini maksudnya? Apakah kalau misalnya harus dikejar karena kan usianya udah 6 tahun ya anaknya nih? Ya, disleksia itu kan memang masalahnya dari gangguan perkembangannya di awal ya. Berarti memang harus datang ke dokter tumbuh kembang anak, nanti kerjasama bisa dengan psikologi ada masalah apa enggak, kerjasama dengan fisioterapi untuk melakukan sensor integrasi, dan nanti kalau sensor integrasinya beres, berarti nanti terapi bicara gitu. Jadi datang ke dokter anak berkonsultasi, jangan dibiarin aja. Oke, jadi nggak boleh dibiarkan aja ya Mom Fitri, bisa langsung ke dokter tumbuh kembang anak tentunya. Oke dok, ke next pertanyaan ya dokter, nih masalah screen time nih dokter, ini kayaknya momoknya pandemi juga nih, maksudnya pertanyaannya sering banget ditanyain ya kan, screen time gitu ya. Apakah screen time ini berpengaruh ya kan, berpotensi membuat anak speech delay dokter? Iya. Ini udah pernah aku bagiin juga bahwa ternyata screen time itu sangat mengganggu. Kenapa aku bilang sangat mengganggu? Karena screen time ini yang dilakukan adalah nggak dua arah nih, kayak kita kan dua arah ya. Tapi dia satu arah, hanya melihat. Jadi prinsip yang dipegang sama si anak itu adalah kalau bicara itu mendengarkan orang lain. Jadi dia nggak tahu bagaimana cara melontarkan kata-katanya karena dia terbiasa mendengarkan saja. Yang kedua, selain itu, frekuensi hertz yang didapatkan dari gadget ataupun televisi atau screen time itu lebih tinggi dari bahasa suara kita nih. Sehingga ketika kita ngomong secara perlahan dan biasa, seperti percakapan hari-hari, itu tidak terdengar dengan si anak. Kenapa? Karena terbiasa dengan hertz dan volume yang lebih tinggi dibandingkan suara kita. Yang ketiga, fokusnya hilang. Ya. Fokusnya terhadap gadget, jadi dia hanya fokus terhadap gadget dan gadget lebih menarik. Kalau aku bilang adalah gadget itu kayak pelakor, gitu. Ya, jadi pelakornya si ibu terhadap bahasa dan komunikasinya itu adalah si gadgetnya tadi. Kalau kita biarkan gadget itu hidup di tengah-tengah antara anak dan kita,
akhirnya si gadget itu mengambil alih semua, karena apa, pelakor itu prinsipnya menarik dan akan terus menarik. Jadi kalau mau nggak direbut hubungan intim antara anak dan orang tua, buang aja pelakornya, jadi buang aja gadgetnya. Iya, penting apa enggak sih gadget? Belum penting. Anak nggak ngerti, yang dia lihat itu suara, distraksi, atau momen bergerak. Tinggal mamanya aja nyanyi, ntar juga dilihat kok sama anaknya gitu. Ya. Jadi sebenarnya umur berapa sih kira-kira yang semestinya maksudnya boleh diberikan gadget nih dokter? Karena mungkin ini hal-hal yang maksudnya dasar ya yang harus diketahui oleh moms and dads yang ada di rumah nih. Ya, gadget boleh diberikan itu rekomendasinya adalah sejak usia 2 tahun. Di atas usia 2 tahun boleh, tapi penggunaannya itu harus dibatasin, kurang lebih itu maksimal 1-2 jam satu hari. 1-2 jam satu hari itu dengan pemberiannya terbatas dan terbagi. Jadi nggak langsung 1-2 jam terus non-stop, enggak. Jadi misalnya 15 menit stop, nanti 2 jam kemudian 15 menit stop. Dan prinsipnya itu kalau bisa 2 arah nih. Gitu. Jadi kita nih satu arah ya. Jadi yang lebih baik itu adalah video call. Jadi ada komunikasi. Itu kalau satu arah kita sih menghindari. Di bawah 2 tahun no gadget sama sekali. No gadget dan televisi. No gadget dan no televisi ya, kalau bisa ya benar-benar interaksi antara 2 arah, yaitu dengan mainan ya kan. Dunianya anak itu kan bermain ya dokter. Jadi ya dengan bermain, membacakan buku cerita, terus baca buku. Baca buku ya kan, baca buku tadi tuh dari tadi notice banget, baca buku. Nah di Kodomo Challenge ada ya moms and dad, paketnya lengkap tuh, ada mainan, ada buku edukasi, ada video edukasi juga, jadi bisa diberikan kepada si kecil tentunya. Oke, dokter, kita next ke pertanyaan lagi ya dokter. Nah di sini ada mungkin ini pertanyaan-pertanyaan juga yang mungkin sering ditanyakan. Ada nggak sih vitamin untuk mempercepat bicara gitu dokter? Ini ada nih moms yang bertanya ya kan, ada nggak sih kira-kira vitamin-vitamin yang memang kayak untuk mempercepat perkembangan bicara anak gitu dokter? Nggak ada ya, itu lagi terkenal banget tuh. Iya kan, katanya perlambatan bicara minum ini. Aku sampai ditanya, aduh aku belum ada sih ya, belum ada penelitian secara jelas bahwa iya. Ternyata banyak banget hoax ya kadang-kadang ya dokter. Nah salah satunya di sini ada nih, salah satu moms yang bertanya ya kan, dia menemukan mungkin di TikTok ya kan, tentang praktik pijat bagian mulut anak ya kan, agar mungkin cepat bicara gitu. Itu tuh banyak banget berkembang gitu dokter. Kira-kira kalau misalnya gimana ya cara moms and dads nih dalam menyikapi informasi-informasi yang memang banyak banget nih, apalagi banyak banget juga artikel-artikel ya dokter, kadang-kadang nggak mendasar nih, artikel-artikel yang mungkin dibuat bukan oleh ahlinya gitu, karena main comot dan kadang-kadang moms and dad ini menelan mentah-mentah dokter. Iya memang gitu, kejadiannya adalah gini, ya tadi salah satu adalah obat, terus pijet-pijetnya tapi nggak ahlinya yang melakukan, ya bukan ahlinya yang melakukan itu, jadi nggak tahu gitu. Ada nggak sih pijat untuk membantu terapi bicara? Saat terapi bicara atau sensor integrasi memang akan dilakukan pemijatan, tapi tujuannya itu merelaksasi bagian otot-otot di mulut yang akhirnya bisa membantu melancarkan gerakan otot dan fonasi. Fonasi itu pengeluaran suara oleh pita suara dan juga gerakan atau kontraksi dari otot-otot di rahang. Jadi itu ada ada gerakan-gerakan tertentu yang memang dilakukan, bukan berarti nggak tahu itu dilakukan oleh siapa terus dia bikin itu praktek pijat gini. Kalau pijat tanpa stimulasi, tanpa perkembangan otak yang baik, tanpa dilakukan bagaimana untuk mengajarkan anak ya gitu untuk berbicara, sama aja kalau cuma pijat doang gitu, nggak ada gunanya. Apalagi dikasih obat, apa hubungannya, isi obatnya DHA bla 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 segala macam. DHA nggak usah pakai begitu, udah ada di makanan kita hari-hari, udah ada di dalam ASI, udah ada di dalam nutrisi anak yang dikonsumsi, jadi nggak perlu ditambah-tambahin kayak gitu. Jadi nyikapinnya gimana? Jangan pakai berita yang memang bukan datang dari ahli. Searching di internet 1 juta artikel keluar. Yang nulis itu ibu A, ibu B, ibu C, ibu D, ibu E, ibu F. Makanya saya selalu bilang gini,
jangan bukannya nggak boleh ya. Kayak misalnya ada si ibu ini bikin bikin platform apa gitu. Tapi dia bukan seorang dokter, bukan seorang psikolog, tapi dia mengutarakan pendapat-pendapatnya dia. Ya, hati-hati disclaimer-nya dari mana, ya kan? Ilmunya dari mana? Kalau dia tidak mencantumkan, jangan dipercaya. Kenapa? Karena belum tentu kebenarannya itu berhasil. Tapi yang kayak gitu-gitu biasanya lebih hebat, itu lebih terkenal dibanding yang gitu udah pakai ahlinya nih, kayak misalnya dari Kodomo sudah ada ahlinya. Biasanya malah lebih sepi gitu. Aneh ya kan? Orang-orang ini aneh. Kenapa? Karena itu tadi prinsipnya orang Indonesia banyak yang denial. Ayo jangan denial dong gitu. Kalau emang kedapatan apa bukan berarti itu jelek gitu. Oh, anakku telat dikit ya, jangan denial. Udah cari solusinya, ada solusinya pasti ada. Gitu. Jadi kita nih selalu mencari pembenaran diri dengan mencari hal-hal yang lebih baik. Itu ya orang Indonesia. Nah, maksudnya jangan terpengaruh banget ya dengan mungkin artikel-artikel yang memang nggak mendasar itu istilahnya sumbernya seperti itu. Nah, mungkin bagi Moms and Dad nih Primaku ya dokter, bener nggak sih aplikasi Primaku ya? Bener nggak sih kalau untuk yang tumbuh kembang anak itu yang dari dokter gitu? Yang kata itu ya kan bisa di-download ya, betul ya dokter, kalau untuk yang Primaku itu agar membantu Moms and Dad nge-screening tumbuh kembang si kecil seperti itu ya dokter. Bener, di situ ada KMS, ada target stimulasi perkembangan bicara, perkembangan yang lain pun ada, bagaimana cara menstimulasinya. Nanti kalau bingung bisa tanya sama dokter. Banyak kan dokter-dokter sekarang tuh di Instagram berkeliaran dan memang mereka sudah punya kompetensinya masing-masing kan. Jadi silahkan ditanya, banyak. Mereka akan jawab. Oke. Nah dokter mau tanya lagi, mungkin ini next topic lagi ya kan. Tadi dokter mungkin di presentasinya 3 tahun itu umur yang memang sudah sudah cakap ya berbicaranya, maksudnya dia udah punya makna, udah bisa lah istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa kata yang mungkin tidak jelas dalam mengucapkan, seperti mungkin R gitu jadi S gitu kan, itu gimana dokter? Apakah itu wajar, hal yang wajar ya kan? Biasanya banyaknya anak-anak yang mungkin sulit mengatakan huruf R atau mungkin S atau apa gitu ya kan, agak sulit. Itu gimana dokter? Ya, itu masalah pengucapan ya, biasanya kebiasaan. Tinggal kita rapihin aja setiap hari, diulang-ulang. Misalnya dia ngomongnya es krim, ya kan, es krim jadi krim, krim, S-nya hilang, bingung kan gitu, es krim itu tinggal diulang-ulang terus menerus. Mungkin ada masalah di bagian oromotor nih biasanya ada gangguan di sini nih biasanya ya, tapi itu bisa dilatih, bisa banget ya. Salah satunya tuh tadi tongtai ya, tongtai itu bisa bikin anak itu kesulitan mengeluarkan beberapa kata, terutama R, L, S, M, N sama KL. Nah itu susah. Nah itu bisa dilatih, bisa dilatih terus menerus, asal intinya konsisten sama sabar, jangan males. Itu tuh momsnya ya, terutama ya, jangan males. Dan banyak yang jika anak salah dalam pengucapan jangan diteruskan ya dokter, maksudnya diluruskan kata yang benarnya itu apa ya, karena banyak banget kayak kamu mau minum gitu malah mengikutkan, mau cucu gitu malah ngikutin anak gitu, bukan meluruskan bahasa yang benarnya gitu. Iya, benar. Okay. Diperbaiki, jangan yang salah dilakukan kesalahannya terus menerus. Jangan melakukan pembenaran terhadap kesalahan. Nah, itu dia. Jangan melakukan pembenaran terhadap kesalahan ya, betul sekali. Nah dokter, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya dokter. Satu lagi nih pertanyaan terkait yang masalah speech delay. Ada nggak sih speech delay ini hubungannya dengan keturunan dokter? Oke. Nah, karena ayahnya ini waktu kecil, maksudnya agak-agak speech delay juga gitu di usianya 3 tahun. Sebelumnya hanya nunjuk dan nggak terlalu banyak kata-kata yang terucapkan gitu. Ngaruh nggak sih dengan keturunan speech delay ini? Tidak berpengaruh ya sebenarnya. Jadi speech delay itu atau gangguan tumbuh kembang biasanya itu ada masalahnya, itu masalah organik. Masalah organik itu memang ada masalah saat kehamilan atau kelahiran.
Jadi hamilnya itu nggak baik, jadi tumbuh kembangnya si anak waktu dalam janin nggak baik. Begitu lahir itu banyak faktornya. Contoh kuning, ya, kuning pada bayi bisa menyebabkan spicile. Kejang waktu bayi ya saat lahir itu bisa menyebabkan spicile. Terus jumlah ada yang namanya sesak nafas ya, karena adanya dalam air ketuban. Sesak nafas, terus dirawat NICU-nya lama, perkembangannya terhambat, nutrisinya tidak terjaga, itu bisa juga menyebabkan spicile. Selain tadi masalah ini adalah nutrisi ya tadi. Nutrisi yang tidak terpenuhi dengan baik sejak kehamilan sampai usia 2 tahun, itu bisa menyebabkan gangguan perkembangan karena sel-sel otak tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Tidak mendapatkan nutrisi yang baik untuk berkembang, jadi sel-selnya itu tidak bertumbuh, tidak membelah diri karena apa, nggak ada makanannya. Berikutnya adalah setelah udah dikasih makan baik tidak distimulasi. Ngapain sih dok stimulasi? Stimulasi itu ini syaraf ya. Nah, aku bikinnya gini. Ini syaraf ada 2 ya. Ini syaraf kanan, syaraf kiri. Kalau distimulasi ini jadinya begini, nempel. Tapi kalau nggak distimulasi dia berkembang tapi tidak menempel. Kalau nggak menempel tidak disalurkanlah stimulasinya. Tidak dikembangkanlah stimulasinya, jadi sensorisnya tidak berjalan dengan baik dan akhirnya nanti perkembangannya juga nggak baik. Jadi yang sering mengganggu itu tadi masalah organik yang memang datangnya dari lahir ya atau dari kehamilan, bukan keturunan berarti. Terus yang kedua masalah nutrisinya, yang terakhir stimulasinya tidak berjalan dengan baik. Oke, nutrisi dan juga stimulasi ya itu ya. Nah dokter, masalah kelahiran nih dokter, pengaruh nggak sih orang yang lahirnya prematur nih? Itu pengaruh nggak dokter? Iya. Lahir prematur itu berarti tumbuh kembang janinnya itu mestinya sampai 9 bulan di kandungan dia lebih cepat kan. Berarti pertumbuhannya itu di stop dalam kehamilan, di stop terus dilanjutkan di luar. Nah ini yang biasanya rentan terjadi gangguan tumbuh kembang. Tapi balik lagi, bayi prematur nggak selalu mengalami gangguan tumbuh kembang. Kenapa? Bisa di catch up atau dikejar dengan cara apa? Meningkatkan nutrisi yang baik sehingga nantinya itu tadi selnya bisa berkembang dengan baik sama seperti anak yang tidak lahir prematur. Yang kedua, distimulasi yang benar ya kan, supaya apa, sel yang tadi bertumbuh bisa saling bersatu dan akhirnya membentuk jaringan-jaringan otak yang baik gitu. Oke, baik. Oke lah dokter, karena terkait waktu juga nih ya kan yang terbatas ya kan, dan semoga Moms and Dad tadi Q&A kita bisa menjawab pertanyaan Moms and Dad nih, walaupun memang nggak semuanya tentunya, tapi semoga sudah mewakili ya Moms and Dad. Dan mohon maaf banget nih ada 153 pertanyaan Moms and Dad nggak bisa ditanyakan semuanya ya kan, jadi semoga tadi di bincang-bincang saya dan diskusi saya bersama dengan Dr. Andreas bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Moms and Dad yang ada di rumah. Oke deh, untuk Dr. Andreas mungkin ada yang ingin disampaikan nggak nih kepada Moms and Dads yang ada di rumah untuk penutup? Oke, prinsip yang tadi yang wajib banget diingat adalah bagaimana caranya meningkatkan atau mengoptimalkan tumbuh kembang, terutama perkembangan bicara. Yang pasti itu adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dari nutrisinya. Yang kedua itu bagaimana meningkatkan kualitas pertemuan saraf-sarafnya. Jadi makan dan stimulasi itu penting, ditambah bagaimana caranya si ibu ini jangan patah semangat, jadi harus konsisten dan sabar. Jadi anak itu lagi sekolah ya. Kalau sekolah itu nggak bisa dari kelas 1 naik kelas 6. Jadi bertahap pelan-pelan dan sabar. Dan semua anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Selama dia tidak tertinggal, selama dia masih dalam tahap perkembangan yang sama, rentannya sama, walaupun beda 1 bulan, it's okay, nggak ada masalah. Jadi nggak usah terlalu khawatir, tapi yang pasti harus sering-sering konsultasi. Dan ingat, jangan suka mencari informasi yang nggak absolut atau nggak datangnya dari pakar. Kalau hanya kata ibu ini, kata ibu itu, kata mamsi ini, kata mamsi itu, ntar dulu. Boleh dengar tapi jangan dikerjain dulu. Tanya dulu, klarifikasi sama dokternya. Gitu. Oke, baik. Dan tadi ya, jangan ditelan mentah-mentah Moms and Dad ya, kan harus diklarifikasi terlebih dahulu. Baik, terima kasih ya Dr. Andreas, luar biasa sekali ya kan. Semoga Moms and Dad ini ada masih stay nih 460-an ya kan, luar biasa sekali, masih
masih semangat gitu untuk dengerin materi hingga akhir dari Dokter Andreas. Baiklah, semoga materi dari Dokter Andreas ini bermanfaat untuk Moms and Dad yang ada di rumah. Sehat selalu untuk Dokter Andreas ya. Sampai jumpa Sama-sama. di webinar-webinar selanjutnya Dokter Andreas. Bye-bye Dokter Andreas. Selamat Oke. sore. Sore. Oke, Moms and Dad, itulah bincang-bincang dan diskusi kita bersama dengan Dokter Andreas. Jadi bagi Moms and Dad nih yang ingin mendapatkan materinya Dokter Andreas dan juga mungkin materi video playbacknya ya kan kegiatan webinar hari ini, Moms and Dad bisa tunggu hingga akhir acara ya, karena ada beberapa informasi lagi yang ingin saya informasikan kepada Moms and Dad. Apa informasinya? Kita lihat di share screen berikut ini. Oke, ini ada video unboxing untuk paket Kodomo Challenge Bahasa nih Moms and Dad. Bagi Moms and Dad yang ingin menstimulasi perkembangan bahasa anak, ini adalah mungkin salah satu jawabannya juga nih. Kita lihat yuk video unboxingnya. Kodomo Challenge. Taruh lagi semuanya. Taruh lagi. Nih, gajahnya. Apa ya? Gajah. Oh, gajah. Gajahnya taruh. Kucuk, 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 kucuk. Naik. Naik. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Atur. Dapat lagi. Kucuk. Ayo kita memasak sambil belajar dengan Chef Koki bersuara. Sekarang kita masak bersama. Nah, sekarang ini kita mau masak menggunakan wajan ini. Coba Raffi nyalain. Wow. Wah, kita mulai masukin sayur deh. Ayo, sayur brokoli masukin dulu. Ya, brokoli itu bagus banget buat tubuh kita. Biar kita masukin daging. Daging mana? Pintar. Kemudian kita masukin telur. Telur mana telur? Telur, ya udah kita pecahin. Nah, satu lagi wortel. Ayo, wortel warnanya apa? Oranye. Bagus buat mata. Selamat datang. Pilih yang mana ya? Kakak mau roti lapis bulat. Lapisi dengan tomat dan daging hamburger ya. Kakak mau roti lapis yang sangat lezat. Ya, baiklah. Mentega, alas-alas. Mayones, alas-alas. Lapisi apa? Lapisi apa? Daging hamburger, irisan tomat, roti lapisnya sudah jadi. Roti lapisnya sudah jadi. Wah, terima kasih Bara. Untuk para warna,
Juga ada roti lapis segitiga dan roti lapis kotak. Selamat makan! Ayo main bersama. Oh, sebesar ini. Oh, sebesar ini. Sentuh dan mainkan. Kamu mau memberi makan binatang yang mana? Sentuhlah binatang yang mau kamu beri makan. Gajah sangat suka apel dan rumput. Ini adalah apel dan rumput. Sangat gembira. Sentuhlah warna kuning dan merah secara bergiliran. Kakak Rini mau belanja apa ya hari ini? Kakak Rini mau belanja bawang bombay, wortel, dan bumbu kari. Tolong ya. Baik. Bawang bombay, bumbu kari, wortel. Kakak mau masak nasi kaling ya? Wah, hebat, kamu bisa tahu. Oke, Mam Sende, itu adalah video unboxing dari paket Kodomo Challenge bahasa 1-4 ya, Mam Sende. Nah, kita lihat. Oke, ini ada testimoninya nih, Mam Sende, dari Mam Agnes untuk paket Kodomo Challenge Aku Bisa. Kita lihat yuk. Kodomo Challenge. Halo, nama saya Agnes. Saya ibu dari satu orang anak. Nama anak saya Berry dan usianya 5 tahun. Jadi kalau sama ini Kodomo Challenge paketnya tuh selalu bagus, materialnya bagus, bahannya bagus juga. Jadi ngajakin anak selain bermain juga belajar juga. Nah, kebetulan aku kan langganan Kodomo Challenge, tapi untuk yang paket ini aku belum punya. Jadi karena dijual terpisah, jadi aku pengen banget untuk bisa coba. Jadi tuh menarik banget ya. Jadi si bukunya ini tuh interaktif. Jadi dia namanya Si Toilet Berbicara. Kalau misalkan kita tekan tombolnya nanti dia akan ada suaranya. Dan itu interaktif. Jadi anaknya akan senang banget untuk bermain. Dan dapat teman juga, dapat si Majiro Learning Buddy juga. Nah, aku suka banget karena anakku juga senang banget sama si Majiro. Nah, itu bener banget. Dengan adanya si Majiro dan si Toilet Berbicara ini tuh, jadi anakku kan suka ikut-ikutan ya. Nah, dia juga ikutan si temennya si Majiro ini untuk belajar ke toilet secara mandiri. Nah, yang paling penting juga sih dia jadi belajar hal-hal seperti kalau ke toilet harus disiram, jangan lupa. Karena ini juga akan mengingatkan setelah toilet jangan lupa disiram ya gitu. Nah, terus kalau misalkan pintunya tertutup jangan lupa diketuk dulu ya gitu. Jadi anak-anak akan belajar hal-hal simpel yang seperti itu dari pakai si Majiro yang ini. Learning Buddy-nya atau si Majiro ini itu sudah menemani Berry dari kecil. Jadi dari Berry kecil sampai Berry sekarang, si Majiro selalu menemani dia belajar, bermain. Jadi kalau misalkan Berry mau belajar nih, dia ngajakin si Majiro gitu. Kalau dia mau bermain, ngajakin si Majiro. Jadi itu juga membantu kita sebagai orang tua. Sama seperti halnya toilet juga. Si Majiro pergi ke toilet sendiri nih. Nah, kita bisa ajarin kita juga dengan bantuan Learning Buddy-nya si Majiro. Anaknya kan si Berry dia suka banget musik, dia suka menari, dia suka menyanyi. Jadi ini pas banget karena si Toilet Berbicara ini dia itu interaktif. Jadi dia nanti ketika ditekan tombolnya dia kan ada suaranya, akan ada lagunya. Nah, Berry itu langsung ngajakin si Majiro untuk menari bersama. Jadi selain belajar juga dia juga bisa belajar musik dan menari juga sih. Jadi seneng banget ngeliatnya.
C. Oke, itu testimoninya dari Mom Agnes untuk paket Aku Bisa Yuk ke Toilet. Nextnya kita lihat. Nah, saya ingin menginformasikan lagi untuk penawaran terbatas khusus peserta webinar hari ini, yaitu free ongkir ke seluruh Indonesia dan juga diskon 20% khusus pembelian semua paket bahasa dan juga Aku Bisa. Dan hanya hari ini yang mau saya lihat bisa diklaimnya. Nextnya kita lihat dari paket Kodomo Challenge Bahasa dari paket 1, 2, dan 3 dari harga 495.000 menjadi 396.000 dengan USD dan tanpa USD menjadi 316.800. Nextnya, untuk paket yang keempat nih paket lengkapnya ya kan diskon 20% dari harga 682.000 per paket menjadi 545.600 per paket dengan USD dan tanpa USD menjadi 466.400. Nextnya, nah, untuk paket edukasi toilet training nih dari harga 396.000 menjadi 316.800 dengan USD dan tanpa USD menjadi 237.600. Dan untuk paket edukasi bahasa Inggris Hello I Am Simajiro dari harga 297.000 dengan USD akan menjadi setelah didiskon 20% menjadi 237.600 dan tanpa USD menjadi 158.400. Nextnya, nah, kita juga ada paket berlangganan Moms and Dad, paket HOP ya kan. Jadi maksudnya udah nggak usah takut-takut lagi nih, bingung mau ngasih mainan apa, tinggal kasih Kodomo Challenge setiap bulannya nih. Karena kita ada paket berlangganan 6 ataupun 12 bulan dengan hadiah tambahan berupa handuk premium Simajiro. Dan ini khusus untuk mempersiapkan si kecil masuk sekolah nih untuk usia 3-5 tahun. Nextnya. Nah, bagi Moms and Dad nih, ya kan, yang saya informasikan lagi ya, diskon 20% dan juga gratis ongkir ini bisa diklaim hari ini dengan chat ke nomor WhatsApp 0813-1897-7414 dengan ketik mau, atau mungkin balas aja reply Moms and Dad kan di WhatsApp ya oleh Kodomo Challenge tadi untuk reminder webinar hari ini bisa langsung ketik mau aja ya kan, nanti akan dibantu oleh tim sales edukasi kita tentunya. Jadi langsung ya Moms and Dad manfaatkan momen diskon ini 20% dan juga free ongkir ke seluruh Indonesia tentunya. Nextnya. Nah, kita juga ada event gratis nih untuk si kecil ya kan yang akan diadakan di Sabtu ini Moms and Dad. Jadi bagi Moms and Dad yang belum daftar, silakan langsung daftar ke simajiro.id/online-event ataupun lihat di Instagram kita di @simajiro.id. Nah, kita lihat yuk trailer dari online event ini. 1, 2, 3. Hai teman-teman, Simajiro Play and Learn kini hadir kembali dengan tema baru, yaitu mengenal alfabet. Untuk mendukung si kecil persiapan ke sekolah, Play and Learn kali ini akan hadir secara gratis dengan konsep baru. Tentunya interaktif dan memiliki banyak pembelajaran yang dikemas dengan cara menyenangkan. Keseruan pertama pastinya akan ditemani Kakak Rini, Simajiro, dan juga teman-temannya. Mereka akan mengajak si kecil menari bersama teman-teman lainnya loh. Dipandu oleh host nanti, si kecil juga akan diajak belajar mengenal huruf dan kosakata melalui berbagai game seru. Darikan. Bisa pergi ke berbagai macam tempat. Si kecil juga akan diajak mengenal huruf dengan bernyanyi. Kegiatan seru lainnya akan ada belajar menulis huruf. Yuk kita intip huruf apa itu? Iya, betul sekali. Seru kan teman-teman? Masih banyak loh kegiatan dan game seru lainnya. Teman-teman juga akan mendapatkan lembar aktivitas eksklusif yang bisa di-print sendiri di rumah secara gratis. Dapatkan tiketnya sekarang juga gratis dengan bantuan orang tua ya. Ajak teman-temanmu agar lebih ramai dan lebih seru. Simajiro akan menunggumu loh. Sampai jumpa di acaranya nanti. Bernyanyi, bermain bersama. Oke, nextnya kita lihat. Nah, ini untuk next webinar ya, Moms and Dad. Silakan langsung nih kunjungi ke website kita simajiro.id/webinar atau cek Instagram kita di @simajiro.id. Ini ada 3 webinar yang menunggu di bulan ini, tentunya Moms and Dad di bulan November ya kan, dimana
Di sini ada di tanggal 13 November, 20 November, dan juga 27 November. Tentu acaranya gratis dan Moms and Dad bisa mendapatkan materi PDF, serta rekaman video, dan serta merchandise dari Kodomo Challenge Moms and Dad jika beruntung. Oke, next ya kita lihat. Nah ini dia yang Moms and Dad tanya-tanyakan di kolom chat ya. Jadi langsung aja join ke grup Telegram kita Moms and Dad. Nanti di dalam grup Telegram itu akan memberikan form untuk Moms and Dad mengisi kode materinya ya Moms and Dad. Tolong catat kode materinya di 4121, bisa di screenshot ya Moms and Dad. Jadi nanti bisa dimasukkan di form tersebut, dan jangan lupa untuk masukkan kode materinya karena kita tidak akan mengirimkan materi PDF ataupun materi playbacknya ya kan, video playbacknya jika Moms and Dad tidak memasukkan kode materi 4121. Jadi mohon dicatat ya 4121. Oke, nextnya kita lihat. Untuk informasi lainnya terkait Kodomo Challenge, Moms and Dad bisa kunjungi website kita di simajiro.id tentunya untuk informasi lengkapnya. Dan Moms and Dad bisa juga kunjungi kita di sosial media, ada di Simajiro Club Indonesia untuk Facebooknya, dan juga di Simajiro Club ID untuk Instagramnya. Dan untuk YouTube sendiri, bagi Moms and Dad yang ingin memberikan tontonan animasi Simajiro ataupun video-video edukasi lainnya, silakan subscribe YouTube kita di Simajiro Club Indonesia. Dan bagi Moms and Dad yang tertarik nih, yang senang belanja di e-commerce, ya kan kita juga tersedia di Shopee dan juga Tokopedia. Silahkan langsung untuk kunjungi kita di Kodomo Challenge dan bisa membeli langsung di e-commerce ya Moms and Dad. Tapi harganya berbeda ya Moms and Dad, tidak mendapatkan diskon 20% seperti yang ada hari ini. Jadi bisa langsung ya, kalau misalnya Moms and Dad pengen membeli di e-commerce juga bisa. Silahkan searching Kodomo Challenge. Nextnya kita lihat. Oke deh, ternyata sudah berakhir ya Moms and Dad. Terima kasih banyak untuk Moms and Dad yang sudah mengikuti webinar hari ini. Luar biasa sekali nih, masih stay hingga akhir, ada di 300 orang ya kan, luar biasa sekali. Semoga Moms and Dad mendapatkan insight hari ini ya kan dari Dr. Andreas dan bincang-bincang saya bersama dengan Dr. Andreas, dan semoga bisa diaplikasikan nih ilmu-ilmunya yang didapat hari ini kepada si kecil. Baiklah, akhir kata saya Gian Tiara pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di acara webinar parenting Kodomo Challenge selanjutnya. Bye bye Moms and Dads.